sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyid Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahl wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Wa marratil ayyamu ala hadzal nizam. Niwe bener. Wa marrat lan lewat apa al ayyamu pira-pira dina ala hadzal nizam ing atase iki urutan aturan Nabi dengan Sayyidah Khadijah menikah terus mulai umur 25 sampai fama akmala mongkora nyempurnakno sinten Nabi al-arba'ina ing umur 40 alat tamami ing atase kesempurnaan hatta jaa hingga teka apa al-yaumu siji dina alladzi kang hayyaat kang nyiapnohu ing ladzi yaum apa al-qudratu kekuasaan ar-rabbaniyatu kang bangsa kepangeranan. Setelah umur 25 sampai Nabi berumur 40 tahun berarti 15 tahun berjalan bersama Sayyidah Khadijah menikah membina keluarga. Sampai di umur 40 tahun Nabi menerima wahyu li iblaghi krana oleh nyampekno Nabi ar-risalata ing kerasulan as-samawiyata kang bangsa langit wa huwa hale utawi Nabi fi wahdatihi ing dalem ijene Nabi menyendirinya at-ta'abbudiyati kang bangsa ngibadah ba'daan muhidat sabadane yen to disiapno min qablul sedurunge apa al muhidat apa al asbabu pira-pira sebab wa tafattahat lan dadi kebuka lidzalika krana iblaghir risalah apa al abwab pira-pira pintu. Fa'ata mongko rawuhu ing Nabi fi dzalikal maqami ing dalem mengkono panggonan datang di tempat di mana Nabi menyendiri beribadah yaitu di Gua Hira fil yaqadati ing dalem tingkah sadar berjaga tidak mimpi tidak tidur la fil manami ora ing dalem tingkah turu. Sopo sinten sing rawuh sinten yang datang kepada Nabi Rasulul Malikil Alam utusane Allah sing wasani ngalam dunya wa qala lan dawuh sinten Rasul ai malaikat lahu marang Nabi Iqra maca sira fa qala mongkon jawab sinten Nabi ma ana biqari'in ma ana ora ana utawi ingsun biqari'in kelawan wong sing iso maca walastu lan ora ana ingsun min jumlatil qurra saking golongane wong sing iso maca fa akhadha mongko ngalap sapa malakhu ing Nabi malaikat Jibril kemudian menarik Nabi fa ghatta mongko nyikep mendekap merangkul sapa malaikat malakhu ing Nabi wa ma taraka lan ora tinggal sapa malakhu ing Nabi ay Rasulul Malikil Alam malaikat Jibril tidak meninggalkan Nabi hatta balagha hingga tumeka sinten Nabi ghayatal jahdi ing katoke payah
sehingga didekap sampai susah payah ndak bisa bergerak. Wal i'ya'i lan tegese payah. Summa amara mongko nuli perintah sinten malak ay Rasulul Malikil A'lam malaikat Jibril hu ing nabi perintah bil qiraati kelawan maca marratan ambalan saniatan kang kaping pindho. Famtana'a mongko nyegah sinten nabi, jawabannya ma ana biqari'in. Dijawab ma ana biqari'in fa akhadha mongko narik sapa malak Jibril hu ing nabi wa ghatta lan nyikep mendekap sapa Jibril hu ing nabi wa ma taraka lan ora tinggal sapa Jibril hu ing nabi illa ba'dama angin sabadane perkara kada kang meh-meh ya kok kang tumiba apa ma sampai nabi kesusahan untuk bernapas, didekap, disikap oleh siapa? Malaikat Jibril. Karena Iqra ma ana biqari'in, koyo sampean dikon maju gurune ayo baca menengai mboten saged, mestine ya dikep disikep sampai apa? Nabi Iqra ma ana biqari'in, kemudian didekap oleh malaikat Jibril sampai enggak bisa bernapas, kemudian dilepas. Setelah dilepas ditanya lagi Iqra ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca, diambil lagi oleh malaikat Jibril, disikap sampai susah payah tidak bisa bernapas, dilepaskan lagi sampai yang ketiga kali baru malaikat Jibril meneruskan wa fisalisati lan ing dalem kang kaping telu 3 kali didekap qala dawuh sinten malak lahu marang nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu yang pertama kali yang diterima oleh Nabi Iqra. Makanya umatnya harus paham Iqra. Iqra itu artinya apa? Nah, umatnya senengane isma, ngrungokno ora gelem maca. Nggih, sampean dikai buku pelajaran niku LKS macam-macam itu isma napa Iqra. Nek gurune ora ngokon maca ya ora gelem maca. Nah, padahal Iqra disuruh membaca. Perbanyaklah membaca. Membaca bukan hanya dengan tulisan saja, membaca suasana, membaca keadaan, membaca situasi, membaca apa yang terjadi, membaca apa yang telah diciptakan oleh Allah di alam semesta ini, membaca kejadian yang terjadi, membaca kesalahan yang pernah terjadi, membaca dan seterusnya. Membaca bukan hanya membaca itu tulisan dibaca A B C D E atau tulisan yang ada dibaca, ndak. Jadi membaca bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra maca sira bismi rabbika kelawan asmane pangeran sira alladzi kang khalaqa kang nyiptakno sinten ladzi. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti disuruh membaca, melihat kekuasaan Allah di alam semesta ini. Langit yang begitu besar, bumi yang begitu besar, yang dimana bumi tersebut ditempati manusia. Sealam dunia ini berada, umpama Anda membaca salah satu bacaan untuk mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, membaca. Anda sekarang di Gondan di kecamatan Sarang di kabupaten Rembang di Jawa Tengah Indonesia bagian dari Asia Tenggara salah satu dari benua Asia, salah satu wilayah dari dataran di muka bumi ini, dan bumi ini satu dari jutaan bahkan miliaran galaksi, miliaran meteor bintang yang ada di cakrawala ini. Besarnya berkali-kali lipat
100 lipat dari besarnya bumi. Ada makhluk Allah yang besarnya berlipat, ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat dari besar bumi. Yang sekecil bumi juga ada. Itu di langit jumlahnya jutaan. Padahal bumi hanya satu yang ditempati oleh manusia. Berarti langit besarnya seberapa? Semua tidak ada yang terlepas dari kekuasaan dan aturan Allah. Berarti yang matahari itu besarnya berlipat, ribuan lipat dari besarnya bumi. Ada bintang yang kelihatan kecil itu, ada yang besarnya sebumi, kelihatannya kecil. Kalau malam itu kelip-kelip. Berarti kalau Anda dilihat dari bintang sana, besarnya seberapa? Lebih besar dari sebutir pasir di pinggir lautan. Lebih besar dari sebutir pasir. Karena bumi dilihat dari sana sebesar biji kedelai atau kacang. Bintang yang kecil lap-lap itu kalau malam itu kelihatan. Nah itu kalau Anda dilihat dari sana berarti kebesaran dan keagungan Allah sangat luas sekali. Itu baru langit 1, belum langit 2, 3 sampai langit ke-7. Arsy Allah seberapa besarnya. Sudah semua itu diatur oleh Allah. Nah itu kita disuruh membaca. Berarti manusia hanyalah makhluk yang kecil, bagian yang kecil dari alam jagat semesta, kok mau menguasai semuanya. Berarti tidak ada apa-apanya. Di hadis qudsi itu diterangkan, andaikan seluruh makhluk hidup, bukan manusia saja, mulai dunia diciptakan sampai hari kiamat, seluruh makhluk hidup meminta apapun yang diinginkan, dikabulkan oleh Allah permintaannya. Sampai tergambar apapun yang terlintas dalam bayangan dan pikiran Anda dikabulkan oleh Allah. Itu pun Allah tidak kesulitan. Diibaratkan oleh Allah seperti sebatang jarum. Jarum yang dibuat menjahit itu. Jarum ditali benang, kemudian dimasukkan ke air laut. Kama yudha'ul mikhyat idza udkhilal bahr. Jarum ditaruh benang, dimasukkan air laut, kemudian jarum tersebut diangkat dari air laut. Seberapa kurangnya air laut? Air laut itu kurangnya seberapa? Berbekas mengurangi air laut tidak? Jarum itu ditali, meskipun jarum yang besar sudah, jarum karung besar ditali, dimasukkan ke air laut, kemudian diambil. Seberapa kurangnya air laut? Seperti itulah Allah mengabulkan semua permintaan makhluk hidup di jagat raya ini. Kekurangannya seperti air laut ketika diambil oleh air yang menempel di jarum tersebut, seperti kurangnya air laut. Berarti tidak ada membekas sekalipun sedikit pun dari kekuasaan dan kebesaran Allah. Nah itu kita disuruh membaca. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan menyebut asma Tuhan kamu. Khalaqa, kang nyiptakno sinten ladzi Allah al insana ming menungso, min alakin sangking alak, nutfah, mudghah, alak. Alak itu diibaratkan kalau bahasa ilmu embriologi sekarang, embriologi itu ilmu yang membahas perkembangan janin di dalam kandungan. Itu ilmu abad ke-19 kedokteran, padahal Nabi 14 abad yang silam sudah mengisyarahkan bahwa manusia dalam penciptaannya 40 hari berbentuk sperma, 40 hari berbentuk darah, 40 hari lagi berbentuk daging, alak, mudghah, alak. Alak itu bahasa yang tepat di dalam janin. Alak itu kalau bahasa biasanya adalah lintah. Lintah tahu? Yang mengisap darah, tapi ketika ada orang diambil darahnya dengan lintah, itu kayak cacing itu. Lintah. Alak itu bahasa Arabnya lintah, alak. Janin di dalam kandungan itu menempel ke rahim kandungan, makanannya darah. Dulu Anda
Di dalam kandungan semuanya juga mengicipi darah. Darah haidnya ibunya yang tidak keluar dimakan sebagai nutrisi. Darah. Makanya bahasanya Al-Quran juga alaq, menempel tapi tidak menyatu dengan rahim. Menempel di rahim dan makanannya menghisap apa? Darah. Diibaratkan seperti alaq, lintah. Iqra maca sira wa rabbuka demi pangeran ira al akramu kang mulya alladzi kang allama kang paring ngerti sinten ladzi Allah bil qalami kelawan pena, mengajarkan dengan pena, pulpen. Seperti yang saya terangkan, pulpen. Jadi manusia ingin belajar harus punya buku, punya pulpen. Saya punya guru Syekh Rajab Dib, itu ketika ngaji seperti ini, apapun ngajinya nggak pakai kitab, dia ceramah. Mesti siapa yang nggak bawa pulpen, nggak bawa itu mesti dimarahi. Ilmu itu adalah seperti, diibaratkan seperti hayawan buruan. Ketika Anda berburu, berkail, harus ketika ilmu itu didapat, ditangkap, harus ditali, harus diikat supaya nggak lepas lagi. Begitu juga ketika manusia mendengarkan, maka menulisnya, menulis dengan tulisan, mencatat dengan catatannya untuk mengikat tersebut. Maka ilmu pertama bil qalam. Qalam ini adalah kalau sekarang ilmu pendidikan modern sebagai alat pembelajaran. Guru-guru itu dikasih sekarang, disuruh untuk membuat alat pembelajaran. Jadi belajar itu enggak ceramah saja, belajar enggak menerangkan, membaca saja, tapi ada alat untuk pembantu pembelajaran. Entah berbentuk konten video, entah berbentuk alat-alat yang lain. Kalau matematika kan alat berhitung, alat dan seterusnya. Itu dari ayat ini, allama bil qalam. Allama kang murui sinten ladzi Allah al insana ing menungso ma ing perkara lam ya'lam kang ora ngerti sapa insan. Allah mengajarkan manusia, asalnya dia tidak tahu, lahir ke dunia tanpa membawa apapun, sehelai benang pun tidak menempel ke bajunya. Kemudian diberi oleh Allah mulai menginjak besar, mulai tumbuh, kemudian diajarkan oleh Allah melihat sesuatu. Pertama mendengar, kemudian melihat, setelah mendengar dan melihat menirukan, setelah meniru dia bicara, mulai berbicara. Jadi manusia pertama mendengar, enggak melihat. Bayi lagi lahir itu ijek akeh meremeh, dia suka mendengar. Manusia juga sama, tubuh yang pertama kali tidur itu apa? Orang dikatakan tidur atau tidak itu bukan matanya. Berapa banyak orang pejam tapi sekelilingnya masih dengar, urung tidur. Tidur itu dari telinga, bukan dari mata. Sampean matanya merem, no pinggiri ono wong ngomong geremeng cek krungu, itu berarti urung turu. Nek wis digedor-gedor ora krungu ya iku wis turu. Berarti yang tidur itu telinga. Makanya Al-Qur'an innas sam'a wal basara wal fuad. Pertama disebut itu pendengaran. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a pendengaran, penglihatan, perasaan. Artinya pertama orang manusia itu mendengar. Setelah mendengar melihat, setelah melihat meniru. Mulane sampean senenge isma ora ikra. Ngrungu terus bareng ngrungu kon delok ora gelem. Mulanya harus kedua-duanya, mendengar dengan melihat. Fama a'dhamaha ora ono agunge mengkono ayam min bisyaratin saking bebungah wa ausalat lan ngat kang nyampekno sapa aha ing bisyara apa yadul ihsani apa tangan kebagusan min hadratil imtinan saking arai Allah sing paring nikmat ila hadzal insan marang iki menungso wa ayyadat lan nguatake
Wa ayyadat lan nguatake apa al imtinan ha ing mengkono wa ayyadatha bi bisyarah. Wa ayyadat lan nguatake ha ing mengkono wahyu ha ing mengkono al hadratil imtinan bi bisyarati ar-rahman kelawan kabar bungae ar-rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Ar-Rahman utawi Allah sing maha welas asih. Allama kang murui sinten Allah al-Qur'ana ing Qur'an. Khalaqa kang nyiptakno sinten Allah al-insana ing menungso. Allama murui sinten Allahu ing al-insan murui al-bayan. Al-bayan ay lughah. Bayan itu artinya bahasa. Allama murui hu ing insan allamahul bayan. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Terus ada wasyamsu wasyajaru wasyamsu wal qamaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allamahul bayan ay allamahul lughah, allamahun nutq, allamahul kalam. Bayan ini bahasa. Manusia diberi bahasa, makanya Nabi Adam wa 'allamal adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Asma' ay asma'ul asya, asma'ul musammayat ay lughah. Bahasa karena sesuatu dinamakan dengan bahasa. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Menggunakan bahasa. Terkadang satu bahasa dengan bahasa lain meskipun sama artinya terkadang berbeda. Nggih. Meskipun sama artinya berbeda. Bahasa Sunda dengan bahasa Jawa meskipun bunyinya sama terkadang artinya berbeda. Kasep, kasep ngerti? Kasep itu kalau orang Jawa carry, telat, nggih. Tapi kalau orang Sunda ganteng dhewe lho. Padahal apa? Nah, itu ada cerita supirnya orang Sunda, kernetnya orang Jawa. Mobilnya macet, bane mau naik ke atas, menanjak, jalan nanjak, truknya nanjak, mobilnya nggak kuat, bannya diberi ganjal, didongkrak, diberi apa supaya nggak mundur. Supirnya bilang cakot, wong Jawa dianggap cakot, wong wesi, watu kok nyokot, ya muni atos. Cakot bahasa Sundanya kan ambil, jupuk. Nah, atos itu bahasa Sundanya kan sudah. Cakot, atos, watu kon nyokot, ganjeliban watu, cakot, atos, ora dijupuk-jupuk muni atos. Itu berarti satu bahasa beda apa? Beda apa? Beda otak. Suaranya sama, cakot sama atos. Cakot iku nek cara wong Jawa dicokot, watu kon nyokot ya atos. Atos muni cokot, atos. Muni cokot sitoke muni atos. Ya bener wong watu dicokot muni atos. Kalau atos orang Sunda itu apa? Sudah. Nek cakot iku dicoplok. Coplok, ganjele coplok. Atos. Itu artinya apa? Al-bayan, bahasa yang sama tapi apa berbeda. Wala syakka yu padha wae tulisan terkadang sama. Bacanya beda. SOTO. Soto napa soto? SOTO, soto napa soto? Tulisannya padha sampean macane beda. Padahal tulisannya padha. Diwaca soto napa soto? Soto iku mbako. Mbako itu bahasa keramannya Jawa itu apa? Tembakau itu apa? Soto. Nek Lamongan itu apa? Kuah soto. Tulisannya bodoh soto dengan soto.
Salah membaca ya juga salah. Terkadang juga sama di Arab itu tulisannya sama tapi pembacaannya beda. Kalau Arab kan ada harokatnya. Terkadang harokatnya seperti an-nikaku sunnati, nikah sunnati. Nikah iku sunnatku. Ora ono harokate, diwaca an-nikahu santi. Tidak diwaca sunnati tapi diwaca santi. Sing sitoke macane an-nikahu santai. Tulisannya bodoh tapi bacaannya berbeda. Terkadang sunnati, mestinya sunnati, terkadang santi, terkadang santai. Karek sing maca sampeyan nek maca kitab yang enggak ono harokate kan ngono nggih. Karek sing maca ha mim ya dal diwaca hamid napa humed. Lho karek sing maca terkadang hamid, terkadang humed. Itu terkadang bahasa Arab itu juga ada tulisannya sama, bacaannya berbeda. Sampai dalam hadis pun ada salah faham membaca. Tulisannya sama, bacaannya berbeda. Sampai menjadi budaya di Arab. Budaya yang melekat. Di Oman, di Yaman itu punya budaya. Hadisnya asalnya idza uqimatis shalat fa'alaikum bisakinati wal waqar. Mestinya sakinah tapi dibaca sikinah. Sikinah artinya pisau, sakinah artinya tenang. Idza uqimatis shalat, ketika salat dikomatkan, fa'alaikum berjalanlah bisakinah dengan tenang, wal waqar jangan tergesa-gesa, tenang. Dia bacane keliru mau lagi ngaji. Fa'alaikum bisikinah, ketika sholat dikomatkan, fa'alaikum bawalah sikinah pisau. Wal qar itu sabuk, bawalah pisau dan sabuk. Di negara Oman dan Yaman punya budaya pisau kecil sebagai tanda dia sudah dewasa. Mergo macane fa'alaikum bisikinati wal qar, padahal salah. Mestinya bisaki nanti yo ono kabeh. Terkadang apa menjadi budaya perkara kleru dadi apike ono, kleru dadi apik. Wala syakalan ora ragu anau setune Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa utawi Nabi al maksudu kang disejo kang dituju bihadat ta'limi kelawan iki pengajaran min hadratir rahman saking sandinge Allah sing maha welas asih ar-rahimi kang welas asih ing dalem donya. Faraja mongko bali sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zaujatihi marang garwane Nabi rupane Sayyidah Khadijah. Ba'da an syahida sabadane ing to nyekseni Nabi masyhada ing penyaksian karamatihi kemuliaane Nabi. Wa fuaduhu utawi atine perasaane Nabi yarjufu gemeter min haulima saking pekewe perkara ro'a kang mirsani sinten Nabi wa ing ma wa syiddati malan bangete perkara sami'a kang rungu sinten Nabi hu ing ma wa qara kang tetep apa ma sami'ahu hu ing Nabi walaqad kadalan meh-meh yan khaliu ora sadar, artinya tidak sadar karena sesuatu yang menimpanya tiba-tiba ada malaikat datang mendekap menyuruh membaca, tidak terduga tidak terkira sampai dia gemetar takut sampai dia akan tidak sadar. Laula tasbitu maulahu, lamun ora oleh netepno bendorone mengkono Nabi rupane Allah. Wa qala lan dawuh sinten Nabi zammiluni kemulono sironi ing ingsun, zammiluni kemulono sironi ing ingsun. Pulang ke Sayyidah Khadijah mengatakan selimuti saya fazammalat mongko nyelimuti sinten Sayyidah Khadijah hu ing Nabi. Falamma dzaba semangsane ilang anhu saking Nabi apa arrau rasa wedi. Wa hadasa lan nyeritakno sinten Nabi ha ing Khadijah. Qala mongko jawab sinten Nabi, qala dawuh sinten Nabi laha marang Khadijah,
laqad khasyitu demi yakti wis wedi ingsun ala nafsi nguwatirno ing atase awak ingsun. Setelah pulang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan ketakutan, meminta untuk diselimuti, untuk tidur dan menenangkan diri. Kemudian Sayyidah Khadijah tidak menanya sedikit pun. Diselimuti ya diselimuti. Ora mungkin mengkondi kena apa iso ndredeg kabeh ngono. Wong saiki kan ditakoni, disuweneni sik. Ono anake mulai nangis, kondi kon nangis malah diseneni, ora dineng-neng sik. Sayyidah Khadijah tahu ketika Nabi pulang, Khadijah adalah menenangkan Nabi. Setelah Nabi tenang, Nabi menceritakan, laqad khasyitu ala nafsi, saya takut pada diri saya. Fidahu abi wa ummi wa nafsi, fidahu dadi tebusane Nabi. Abi bapak ingsun, wa ummi lan ibu ingsun, wa nafsi lan awak ingsun. Faqalat mongko dawuh sinten Sayyidah Khadijah, kalla wallahi, kalla ojo kaya mengkono, tidak seperti yang Anda gambarkan, wallahi demi Allah. La yukhzika, ora bakal nyusahno ka ing panjenengan sinten Allah Gusti Allah abadan selawase. Wa innallaha setune Allah sayaktubu bakal nulis Allah laka marang panjenengan izzan ing kemuliaan, wa majdan lan kehormatan, wa su'dudan lan tegese kemuliaan. Su'dud itu sayyid. Farahimuka mongko utawi kerabat ira mausulatun iku disambung. Anda sering menyambung sanak famili, sering silaturahim. Makanya Allah menganugerahkan dua, siapa yang ingin wasa'a rizquhu, yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya dengan berkah, fal yasil rahimahu, bersilaturahimlah, senang bersilaturahim. Wa yaduka lan tangan ira li dhaifika marang tamu ira mabdzulatan iku nyerahno, suka menjamu tetamu. Ini kemuliaan. Orang Arab itu punya kesenangan ketika ada tamu dia selalu menjamu. Wa tahmilu lan nanggung sira al kalla ing wong sing kalla itu orang yang terputus harapan, yang enggak punya makanan, enggak punya saudara, enggak punya sanak famili, enggak punya yang membantu. Kalkal. Wa taksibulan bantu sira al ma'duma ing wong sing kena musibah, orang yang sedang tertimpa bala bencana musibah, selalu senang membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Wa takrilan nyugoi sira jamu sira ad-dhaifa ing tetamu. Al-qira itu makanan untuk tetamu. Wa tu'inu lan nyulungi sira ala nawaibil haqi ing atase pira-pira hajat, keperluan-keperluan, bantuan-bantuan kang bener. Kula maklumin saben-saben wong sing merlokno, butuhno. Wa wasbut lan netepo sira ya ibnal ammihi, anake paman ingsun, falaka mongko kedue sira al busyra, kebagusan bebungah. Fa wallahi demi Allah, laqad kuntu demi yakti ana ingsun, a'lamu ngerti annallah sapa ingsun, annallah sedhen Allah la yaf'alu ora tuminda Allah bika kelawan panjenengan illa khairan angin bagus. Wa ini setune ingsun asyhadu nyekseni ingsun annaka setune panjenengan nabiyun iku nabi. Pertama kali yang iman, inilah penyaksian Sayyidah Khadijah keimanannya kepada Nabi. Ketika Nabi pulang dari Gua Hira, pulang ke rumah pertama kali siapa? Yaitu as-sahhur riwayat inilah yang menentukan bahwa pertama orang yang beriman kepada Nabi siapa? Sayyidah Khadijah minal bashar, yaitu Khadijah. Yaitu dengan perkataan Khadijah, wa inni ushidu annaka nabiyyu hadhil ummah. Setelah Nabi pulang dari Hira kan sudah dinobatkan mendapatkan wahyu, pulang ke rumah
ke Sayyidah Khadijah, kemudian minta diselimuti. Setelah diselimuti sudah tenang, Sayyidah Khadijah mengatakan, demi Allah Anda tidak akan terkena kesusahan. Anda selalu menyambung silaturahim, selalu membantu orang, selalu menjamu tetamu, menghormati tetamu, selalu membantu orang-orang yang kesusahan. Anda tidak akan tersusahkan. Saya sudah tahu dari berita-berita yang diceritakan oleh Maisarah, dari berita-berita yang diceritakan oleh para pendeta, bahwa Anda adalah Nabi akhir zaman ini. Sampai Warokoh pun berpesan, kalau ada sesuatu yang aneh, kalau ada kabar berita dari langit atau wahyu yang disampaikan oleh suamimu Muhammad, cepatlah memberitahu kepadaku, yaitu Warokoh. Makanya setelah itu Sayyidah Khadijah mengajak Nabi untuk datang ke Warokoh menceritakan apa yang dia ceritakan. Innaka nabiyyu hadzal al-muntadharu kang ditunggu-tunggu. Wa hadza utawi kiku zamanuka zaman ira insya lamun ngersano sinten Allah. Qad hadhara temen wis teka apa zaman. Wa qad akhbara temen gawe kabar ni ingsun sapa nasikhun wong sing nasihati. Gulami rupane pembantu ingsun, yaitu Maisarah, ketika mengikuti Nabi bersama Nabi berdagang di Syam. Wa Bakhira ar-rahib lan Bukhaira ar-rahib bi khabaril mubin kelawan cerita sira al-mubin kang pertelo. Bukhairah ketika bertemu dengan Nabi bersama Abi Thalib, pertama kali Bukhairah sudah tahu kalau ini adalah Nabi. Nabi masih kecil, irhasat, tanda-tanda kenabian itu sudah nampak. Wa amarolan perintah sapa bengkono Bukhairah ibni ingsun an atazawwaja ento nikahi sapa ingsun ka ing sira qabla isrina min sinin sedurunge 20 tahun. Berarti 5 tahun sebelum Sayyidah Khadijah nikah dengan Nabi, dia sudah diberitahu bahwa Nabi itu adalah akhir zaman. Karena Nabi nikah dengan Khadijah sampai 15 tahun baru mendapat wahyu diangkat menjadi Nabi. Padahal Sayyidah Khadijah sudah dikasih tahu 20 tahun, berarti 5 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi, dia sudah dikasih tahu oleh Ar-Rahib. Sumantolakot mongkonuli budalan bihi kelawan mengkono Nabi sapa Khadijah bihi kelawan Nabi ila Waraqah bin Naufal. Wa ahbarat lan gawe kabar sapa Khadijah ing Waraqah bitafsili kelawan berita perinci. Faqala mongko ngucap sapa Waraqah li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisni ceritaknoni ing ingsun bifamika kelawan omongan ira, ayyuhas sayyidun nabil he Gusti kang cerdas. Fa akhadha mongko ngalap sinten Nabi hadisun nyeritano Nabi hu ing Waraqah bima kelawan perkara roa kang mirsani sinten Nabi hu ing ma wasami alan ngrungu sinten Nabi hu ing ma min Sayyidina Jibril saking malaikat Jibril. Faqala mongko ngucap sapa Waraqah, hadza utawi iki wallahi demi Allah annamusu iku malaikat al jalilu kang mulya alladzi yanamus kana kang ono yang zilu turun sapa ladzi ala Musa ing atase Nabi Musa rasuli Bani Israil utusane Bani Israil. Ini adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Musa, yaitu nabinya Bani Israil. Ini malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Isa, nabinya Bani Israil. Ya laitani menawa ingsun akunu ana ingsun hadiron iku hadir ana muayyidan wong sing ngukuhno nguwatno lidakwatika marang dakwah ira wa nasiron lan wong sing dukung wong sing bela. Wa fi riwayatin anna Sayyidah Aisyah anna Sayyidah Khadijah qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awali amrihi ing dalem kawitane perkarane mengkono Nabi, idza jaa nalikane teka sapa sahibuka kanca ira bil wahyi fa akhbirni mongko gawe kabar sirani ingsun bi khabarihi kelawan beritane wahyu. Falamma jaa semangsane teka hu ing Nabi akhbaro gawe kabar Nabi wa ing mengkono Khadijah faqalat ijlisi lungguh sira ala syikil aiman ing atase
lambung pangkuan kang tengen. Ini cerdasnya Sayyidah Khadijah, karena malaikat tidak akan masuk melihat aurat perempuan. Kalau memang itu malaikat atau jin atau gangguan dari makhluk lain, maka Sayyidah Khadijah berpesan kepada Nabi, kalau memang Anda mendapatkan wahyu, mendapatkan berita dari langit, wahyu, cepatlah beritahu aku dan tidurlah di pangkuanku. Nabi disuruh duduk di pangkuan Sayyidah Khadijah, berbaring di pangkuan, kepalanya di pangkuan Khadijah. Setelah itu Sayyidah Khadijah membuka kerudungnya. Sebelum membuka kerudungnya menanya, apakah Anda melihat malaikat yang datang di kamu di Gua Hira? Iya, saya masih melihat. Kemudian Sayyidah Khadijah membuka kerudungnya. Setelah membuka kerudungnya, Nabi suaminya Nabi Muhammad ditanya, apakah masih melihat atau tidak? Tidak ada, sekarang sudah hilang. Kemudian Sayyidah Khadijah memakai kerudungnya, menutup kerudungnya, auratnya lagi. Ya, sekarang saya melihat lagi. Baru itu Sayyidah Khadijah yakin bahwa yang datang kepada Nabi adalah malaikat. Itu Sayyidah Khadijah ingin memastikan. Ini riwayat yang kedua. Fa ijlisi ala syakil aiman ing atase lambung kang tengen. Fajalasa mongko lungguh sinten Nabi faqalat mongko dawuh Khadijah, atara ana ta mirsani sirahu ing malak al ana saiki. Qala jawab sinten Nabi, na'am nggih, ya aku roh. Setelah Nabi kepalanya berada di pangkuan Sayyidah Khadijah menanya, apakah sekarang Anda melihat malaikat yang datang kamu di gua? Iya, na'am. Faqalat dawuh sinten Khadijah, fatahawwala mongko mindah sinten Khadijah, fa ajlisi mongko lungguh sira fi hijri ing dalem pangkuan ira. Fatahawwala mongko mindah sinten Nabi, fajalasa mongko lungguh sinten Nabi fi hijriha ing dalem pangkuane Khadijah. Faqalat mongko dawuh sinten Khadijah, hal tara ana ta mirsani sirahu ing malak al ana ing dalam saiki. Qala dawuh sinten Sayyidina Nabi, na'am ya. Farafaat mongko ngangkat sinten Khadijah khimaraha ing kerudunge Khadijah an ra'siha saking sirai Sayyidina Khadijah. Wa qalat hal tara ana ta mirsani sirahu ing malak al ana saiki. Qala jawab sinten Nabi, la ora, saya tidak melihat. Setelah Sayyidah Khadijah membuka wajahnya, membuka tutup kerudungnya, kemudian malaikat Jibril tidak kelihatan lagi. Nabi tidak melihat. Qalat hadza ma hadza bisyaiton, ma hadza ora ono iki perkara bisyaiton. Apa yang Anda lihat bukan setan. Hadza utawi iki iku malakun malaikat minal malaikatir rahman, saking pira-pira malaikate Allah sing Maha Welas. Wa atalan taqahu ing Nabi fi baitiha ing dalem garwane ing dalem rumahe omahe Khadijah sapa Jibril. Walidzil lubin lan wong sing anduweni kecerdasan fil umuri ing dalem pira-pira urusan, irtiyau apane munggahe mulyane. Fa amatot mongko nyingkirno sapa Khadijah anha saking mengkono Khadijah al khimara ing kerudung, litadri supaya ngerti Khadijah, ahwa ana toh utawi malak iku wahyun wahyu, am huwa ana toh utawi malak iku igmaun iku bingung. Faktafa mongko nyamar sapa Jibril inda kasfiha nalikane bukae Khadijah ar-ra'sa ing tutup sirah. Sapa sing ikhtafa Jibrilu malaikat Jibril, fama ada mongko ora bali Jibril au idza utawa dibalekno opal ghitau tutup. Wa kanat lan ana sinten Khadijah taf'alu agawe Khadijah zalika ing mengkono perkara ikhtiyaton krana ati-ati lidiniha marang agamane Khadijah, karena Sayyidah Khadijah sudah tahu ajaran di dalam Taurat dan Injil, sudah tahu berita-berita tentang kalau itu malaikat, pasti malaikat itu sesuatu, dia ismatuhum kasairil malaikat, maksum itu terjaga dari perbuatan dosa, terjaga dari perbuatan maksiat. Makanya dia tahu kalau memang itu malaikat, dia tidak akan melihat auratnya perempuan. Makanya Sayyidah Khadijah lihat, masih kelihatan, masih nampak. Kemudian Sayyidah Khadijah membuka kerudungnya, kamu melihat tidak? Sudah tidak saya lihat. Malaikat Jibril
menghilang. Berarti setelah itu Sayyidah Khadijah memastikan betul apa yang Anda lihat adalah malaikat. Wa ziyadatan lan tambah fi yakiniya ing dalam yakini Khadijah amman nabi wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana temen ana sinten nabi wasikon wong sing percaya bidzalikal khitab kelawan mengkono omongan duna syakin ora ragu au taraddudin utawa mitir-mitir au irtiyabin utawa mamang. Wa fitil kalafdhah wallahu alam bisawab. Allahumma sholli sholata